Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah hatta atana al-yaqin. Layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya cintai dan guru-guru sekalian, segala puji bagi Allah. Mari sama-sama kita senantiasa panjatkan, dikarenakan Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ini merupakan sebuah ibarat di mana ijaznya sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Di dalam surat Mulk, sebagaimana yang kita bacakan tadi, Alladzi khalaqal maut wal hayat, di mana Allah menciptakan kematian. Kenapa tidak dimulai dengan Alladzi khalaqal hayata wal maut? Ini adalah sebuah ungkapan yang harus menjadi pelajaran kepada kita semuanya. Kenapa di dalam surat Al-Mulk Allah mendahulukan kematian baru menjelaskan adanya kehidupan? Dikarenakan orang-orang jahiliyah, mereka sama sekali tidak mempercayai bahwasanya adanya kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah, Allah menciptakan kematian kepada kita agar kita bisa menikmati indahnya balasan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Maka pada ayat tersebut kita diminta untuk mempersembahkan amal terbaik kita kepada Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga duduk kita di subuh yang berbahagia ini kita niatkan sebagai i'tikaf kita ini menjadi persembahan amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan edukasi kepada kita, di mana kita di saat terbangun dari tidur itu diajarkan oleh Rasul apa yang harus kita lakukan. Tidak ada ajaran agama lain di atas muka bumi ini yang mempunyai tatanan kehidupan seperti agama Islam. Bayangkan, seseorang di saat mereka ingin istirahat dan tidur itu diajarkan di dalam Islam apa yang harus dibaca, bagaimana posisi tidurnya. Begitu juga di saat seseorang terbangun dari tidurnya, maka Rasul juga mengajarkan doa apa yang harus dibacakan. Inilah indahnya di saat kita hidup dengan tatanan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang saya hormati kepada Tunku Imam Syed, Tunku Imam Gampung, aparatur desa, Bapak Gesit, BKM Masjid yang telah menginisiasi kajian yang paling kompleks, ya, lengkap dengan informatifnya, dicetak balihonya, disebarkan informasinya, dan ini sangat membantu para jemaah untuk melihat dan full kegiatan di Masjid Darussalam ini sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi amal jariah kepada semua orang-orang yang telah berkontribusi untuk hal ini. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kajian subuh Senin ini adalah kajian rutin yang kita lakukan baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Dan alhamdulillah ini adalah pekan yang ke-55. Kita pada subuh yang berbahagia ini akan membahas tentang Haudul Kautsar, Telaga Kautsar. Apa itu Telaga Kautsar? Sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Muslim hadis nomor 607, hadis diriwayatkan dari Anas
an Anas radhiyallahu anhu qala bainama nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ghaffa ighfa'a, pada saat itu Nabi sedang seleo antara tinggut menjaga. Ya, pada saat Anas bersama para sahabat lain, tiba-tiba Nabi antara tertidur dengan terbangun. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman faqala, kemudian beliau baginda Rasulullah SAW mengangkat kepalanya, fatabassama, dan tersenyum. Faqulna, dan para sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuat engkau itu tertawa wahai Rasulullah? Bayangkan, suasana seperti ini tidak pernah akan kita dapati. Ya, suasana di mana para sahabat selalu bersama Rasul, melihat Rasul tertawa, bisa mencium tangan Rasul, bisa berpelukan dengan Rasul. Ini suasana yang hanya didapati oleh para sahabat. Nah, suasana seperti ini sangat mahal. Pada saat itu Rasul menjawab, nazaltu alayya surah faqara'a bismillahirrahmanirrahim, telah turun kepadaku surat, maka dibacalah inna a'tainakal kautsar ila akhiril ayat, maka turunlah ayat inna a'tainakal kautsar. Thumma qala atadruna mal kautsar, apakah kalian mengetahui apa itu kautsar? Ini pertanyaan Rasul kepada para sahabat. Maka para sahabat pada saat itu menjawab, qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, sungguh Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala fa innaha nahrun wa'adniyahu rabbi alaihi khairun katsir wa huwa haudun turaddu ala ummati yaumal qiyamah. Dia itu merupakan sebuah sungai yang dijanjikan oleh Tuhanku dengan segala kebaikan yang melimpah ruah. Wa huwa haud, dan dia itu adalah telaga, turaddu ala ummati yaumal qiyamah, yang dipersembahkan kepada umatku pada hari kiamat. Ini ungkapan kata-kata kautsar itu syai'un katsir. Kata-kata kautsar di dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang banyak, terhimpun banyak. Dalam beberapa riwayat yang lain, dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya luas kautsar itu antara Makkah dengan Baitul Maqdis. Begitulah luas telaganya, telaga yang sangat luas dan telaga yang memang sangat luar biasa. Para ulama di sini berbeda pendapat tentang di mana posisi kautsar. Di dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan bahwasanya telaga kautsar itu terletak setelah Sirat. Namun para ulama dan jumhur ulama mengatakan kautsar itu berada pada yaumil mahsyar, di padang mahsyar. Dan hal ini tidak penting kepada kita untuk berdebat dan berselisih pendapat tentang di mana posisi kautsar. Yang paling penting bagi kita adalah dapatkah kita meminum air dari telaga kautsar tersebut sambil disuguhkan. Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam yang akan menyuguhkan kepada setiap umatnya akan disuguhkan dengan tangan mulianya kepada seluruh umatnya. Ini yang paling penting. Karena di mana posisi kautsar itu saya kira tidak perlu kita perselisihkan. Karena ada pendapat yang mengatakan setelah Sirat, ada pendapat yang mengatakan sebelum Sirat di yaumil mahsyar. Sedangkan ada istilah lain yang dinamakan dengan haud. Di dalam Sahih Muslim hadis 4255, hadis dari Abi Dzar, annal haudha yaskhab yusibu fihi mizabab minal jannah, bahwasanya ada sebuah telaga yang dimana dia itu mengalir airnya dari dalam surga. Kalau misalnya kita mengumpamakan hari ini, kautsar itu adalah sebuah telaga yang berada pada hari akhirat. Dia itu bersumber dari surga airnya. Ada interkoneksi antara surga dengan tempat telaga kautsar tersebut. Dan yang paling menarik itu setiap nabi
itu mempunyai telaga tersendiri. Setiap nabi mempunyai telaga tersendiri untuk diberikan kepada umatnya, dan telaga Nabi Muhammad itu adalah telaga yang paling luas, yang paling besar. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Tirmizi, hadis nomor 2367, min hadis Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyun haud wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan wa inni arju an akuna aktsarahum. Inilah yang dikatakan bahwasanya setiap nabi itu mempunyai haud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya itu adalah umat yang paling banyak yang minum dari telaga Kautsar. Kenapa? Setiap orang yang sudah minum dari telaga Kautsar tersebut, maka mereka itu tidak akan pernah kehausan selamanya. Mereka itu akan terlepas dari kehausan selamanya, karena airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan berkilauannya lebih daripada intan. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, hadis 6093, dan dalam Sahih Muslim 4244, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haudhi masiratun syahrin wa zayawah sawa'un ma'uhu abyad, bahwasanya airnya itu sangat putih, minal laban, daripada susu, warihuhu thayyib minal mis, dan aromanya itu sangat wangi melebihi dari parfum misk, ya. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan kilauannya itu seperti bintang di langit. Man syariba minha fala yatma'u abada, dan barang siapa yang minum dari air itu maka dia tidak akan pernah kehausan selamanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ini adalah wa'dul haq, janji pasti, dan ini adalah pasti akan kita lalui kalau seandainya kita konsisten menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena di saat mereka itu dipanggil oleh Rasulullah SAW, ada orang yang mengaku bahwasanya mereka itu pada hari itu semua orang akan mencari di mana Rasulnya, dan akan mencari syafaat, akan mencari perlindungan. Nah, pada saat mereka mengaku umat Nabi Muhammad dan Nabi akan memberikan minuman kepada mereka dari telaga Kautsar, tiba-tiba malaikat itu menghalau mereka, diusir oleh malaikat pada saat itu. Bayangkan kalau seandainya hari itu adalah yang diusir itu adalah kita. Ini indahnya ajaran agama Islam. Kita sudah diberikan warning terlebih dahulu. Kita sudah diingatin terlebih dahulu siapa-siapa yang akan diusir, dan bagaimana nikmatnya air telaga tersebut, dan bagaimana fasilitasnya, bagaimana keindahannya, semua itu sudah digambarkan, dan ini adalah pasti tak akan terjadi. Hanya saja bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menjadi penikmat air telaga Kautsar yang akan disuguhkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan telapak mulianya. Ini adalah kesempatan kepada kita semuanya di saat Allah masih memberikan umur kepada kita. Terlebih ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu surga, bulan di mana hawa surga itu mencurahkan kepada bumi. Inilah kesempatan kepada kita semuanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim, hadis 367, bahwasanya suatu hari Rasul itu menziarahi kubur di Baqi bersama para sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Rasul pada suatu hari itu mendatangi kuburan. Ini menunjukkan boleh ziarah kubur, jangan berselisih padahal yang memang ada dalilnya. Faqala assalamu alaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun wadittu ana qad ra'ayna ikhwanana. Rasul memberikan salam sejahtera kepada ahli kubur, dan Rasul mengatakan bahwasanya aku
rindu akan bertemu dengan ikhwan. Apa arti ikhwan? Saudara. Bayangkan Rasul menginginkan dan rindu bertemu dengan kita. Pernahkah rasa seperti ini hadir di dalam jiwa kita di saat kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Contoh yang paling gampang, waktu urung drone duduk iktikaf bengahnya, duduk kita di subuh berbahagia ini, niatkan ini adalah sebagai bentuk kerinduan kita kepada Rasulullah, menjawab kerinduan kita kepada Rasulullah, karena Rasul merindukan kita. Rasul mengungkapkan, saudaraku. Hari ini mereka yang tidak pernah bertemu dengan Rasul itu diungkapkan oleh Rasulullah SAW dengan saudaranya, dan itu menjadi protes dari para sahabat. Apa yang dikatakan oleh sahabat? Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat pada saat itu menanyakan, memprotes, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Apa yang dijawab oleh Rasul? Qala antum ashabi. Tidak, kalian itu adalah sahabatku. Oleh sebab itu, definisi sahabat itu adalah orang yang hidup pada masa Rasul dan bertemu langsung musafahah, ya, face to face dengan Rasulullah SAW. Itu yang dinamakan dengan sahabat. Dalam beberapa riwayat dikatakan jumlah sahabat Rasulullah SAW itu sekitar 120.000 orang yang pernah langsung melihat Rasulullah SAW. Hari ini kita tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah berjumpa sama Rasul. Tidak seperti Anas yang hari-harinya dihabiskan waktunya bersama Rasulullah SAW. Bayangkan berapa banyak hadis yang memang diriwayatkan oleh Anas. Kenapa? Dikarenakan memang beliau selalu bersama Rasul, dan beliau sudah kita pernah jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, merindukan akan datangnya hari ini. Beliau mengkomplain kepada Rasul, wahai Rasulullah, bagaimana nanti posisi saya di hari akhirat? Hari ini kalau saya rindu sama kamu, saya bisa datang ke rumahmu, melihatmu, berkhidmat kepadamu. Bayangkan begitunya khawatir Anas, ya, terhadap bagaimana nanti kelak keadaannya, posisinya di hari akhirat. Padahal Anas senantiasa bersama Rasulullah SAW, namun meminta sebuah jaminan kepada Anas, kepada Rasulullah SAW, agar juga di akhirat bisa mendampingi Rasulullah SAW. Pada saat itu dijawab oleh Rasul, engkau akan bersamaku pada 3 momen. Yang pertama sekali pada yaumil mahsyar, dan mizan, dan sirat. Bayangkan, sekelas Anas yang mendampingi Rasulullah saja merindukan bagian dan mengkhawatirkan akan nasibnya di hari akhirat. Bagaimana dengan kita hari ini yang tidak pernah bersentuhan langsung, tidak pernah melihat langsung? Maka beruntunglah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apabila Bapak Ibu pernah berjumpa di dalam mimpi dengan Rasul. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apabila Bapak Ibu pernah melihat Rasul sesuai dengan ciri-ciri yang sudah pernah kita jelaskan. Jangan nanti pas mimpi malam jumpa dibilang, wahai anakku pulang, saya adalah Rasulullah, tapi ciri-cirinya tidak sesuai. Misalnya rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Bukan seperti itu Rasulullah. Kita sudah menjelaskan, Rasul itu tidak ada uban kecuali 17 lembar. Itu diantara ciri-ciri yang sudah kita bahas. Maka kita selaku umatnya harus tertanam di dalam jiwa kita kemban Rasulullah, kemban wajah gonya, kemban cara jak, kemban cara duanya. Itu semuanya harus tergambarkan. Supaya apa? Supaya kita bisa teringat dan berjumpa dengan beliau. Tapi kalau seandainya tidak mempunyai sebuah gambaran tentang Rasulullah, kita tentu akan mimpi hal-hal yang memang tidak perlu. Melumpur pok motor, melumpur pupu lain yang melumpur, ke Rasulullah yang melumpur. Baik, kita sambung lagi hadisnya. Pada saat itu para sahabat menanyakan kepada Rasulullah SAW, faqalu kaifa ta'rifu man lam ta'ti?
Kaifa lam ta'rifu ma lam ya'ti? Bagaimana engkau bisa mengetahui mereka itu sedangkan mereka itu belum ada? Ba'du min ummatika ya Rasulullah. Faqala ara'aita law anna rajulan lahu khair. Apakah kalian melihat bahwasanya apabila seseorang mempunyai kuda perang, ghurrun muhajjalatun, putih di dahinya dan di kakinya, baina dhahri khail buhmin ala ya'rifuna khailahu, di tengah-tengah gerombolan kuda yang hitam dan semuanya legam. Bayangkan, ini adalah kondisi umat di akhir zaman. Mereka-mereka yang tidak pernah salat, maka mereka akan diposisikan nanti di hari akhirat itu dengan orang yang semuanya dalam bentuk hitam legam. Hitam mukilat. Ya. Ini adalah kondisi orang-orang yang memang tidak pernah salat. Pada saat itu para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Dikarenakan mereka itu datang dengan ciri-ciri mereka, dikarenakan mereka mengambil wudu. Mengambil wudu inilah fungsi yang paling penting bagi kita untuk menjaga wudu dalam setiap waktu. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun, selama 40 tahun Imam Abu Hanifah ambil wudunya Isya sampai dengan subuh. Siapa di antara kita hari ini yang mempunyai amalan seperti itu? Datang orang yang tiba-tiba tahu satu hadis sudah mengatakan Imam Abu Hanifah hana malu. Ini orang 40 tahun ambil wudu Isya sampai dengan subuh. 40 tahun. Inilah fungsinya. Dan ini harus dirubah. Behavior kita, tabiat kita. Mohon maaf misalnya jumpa antara laki-laki dengan perempuan, salaman, ya kan? Padahal bukan muhrimnya. Bilang saja ada wudu. Seperti itu selesai. Jadi kita apa? Kita menjaga seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kita menjaga wudu kita, dan kita akan dijadikan sebagai signal di hari akhirat nanti akan diketahui oleh baginda Rasulullah SAW. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu wa ana farratuhum 'ala al-haud. Ini yang paling penting Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Dan Rasul menunggu kita di haudnya, di telaganya. Bayangkan posisinya di saat kita misalnya katakanlah malas untuk ambil wudu, di saat kita malas untuk salat. Ingat hadis ini. Wa ana farratuhum 'alal haud, dan aku menunggu mereka di haud, di telaga, untuk menyuguhkan air dari tanganku. Ini adalah sebuah motivasi kepada kita umatnya. Sehingga apa? Kita tidak akan pernah bermalas-malasan untuk melakukan sesuatu yang memang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini pasti akan terjadi. Sebagaimana sudah kita ceritakan kondisi-kondisi yang sudah terjadi terdahulu kala. Ala yudhanna rijalun 'anil haud kama yudhanul ba'iru dha'lu anadihim ala halumma. Dan pada saat itu ada orang yang memang dihalau dari telaga tersebut. Kama yudha'du al-ba'iru dha', sebagaimana diusirnya onta yang sesat. Dan ini agak sulit bagi Bapak Ibu jamaah yang tidak pernah melihat onta sesat. Onta sesat itu liar dia. Ya. Waktu kita usir tuh memang dia mengamuk dia. Begitulah kondisi orang-orang yang diusir oleh malaikat pada saat mereka akan mendatangi haud. Fayuqalu innahum qad balalu, dan dikatakan, kenapa engkau usir orang-orang tersebut? Rasul mengatakan mereka itu adalah umatku. Dan pada saat itu malaikat mengatakan bahwasanya mereka itu telah yubaddalu, mereka itu telah menggantikan syariatmu wahai Muhammad. Ini yang paling bahaya.
orang-orang yang menggantikan syariat yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka itu adalah orang-orang yang akan terusir dari telaga. Fa'aqulu saqfan saqfan, maka Rasul pada saat itu mengatakan jauhlah, jauhlah, dan Rasul sendiri juga akan mengusir orang tersebut. Ini diantara pembahasan kita tentang haud. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya, khususnya jamaah yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disuguhkan telaga air dari telaga Hud dengan tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.